Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Pemirsa, 5 wilayah di Jawa Barat telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Selain pembatasan angkutan umum, operasional industri juga akan dibatasi. Penerapan pembatasan sosial berskala besar mulai dilakukan di 5 wilayah di Jawa Barat. Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi mulai memberlakukan PSBB selama 14 hari sejak 15 April 2020. Semakin meluasnya penerapan PSBB membuat setiap kepala daerah mengeluarkan aturan untuk membatasi interaksi sosial. Setelah pembatasan transportasi umum, Pemda di 5 wilayah ini mulai membatasi kegiatan perkantoran, termasuk industri seperti pabrik. Physical distancing akan diterapkan secara ketat agar penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Setiap pekerja yang akan masuk pabrik harus menjaga jarak saat antri pengecekan suhu tubuh. Bahkan di Kabupaten Bogor, pabrik boleh tetap beroperasi namun harus mengikuti aturan PSBB. Bupati Bogor Ade Yasin meminta manajemen pabrik melakukan tes cepat COVID-19 kepada setiap karyawannya. Hasil rapid test nantinya akan menjadi acuan bagi Pemkab Bogor untuk memberikan izin operasi atau tidak. Sementara itu, Pemda Jawa Barat juga telah menginstruksikan kepada seluruh perusahaan yang bergerak di sektor yang masih boleh beroperasi agar tidak ditindak ketika sedang menuju tempat kerja. Sudah ada dan sudah saya arahkan kepada pelanggar aturan PSBB nanti dikasih surat tilang. Ya. Surat tilangnya ini ada di kepolisian. Jadi pada mereka yang bukan di sektor yang dikecualikan atau mereka yang masih tidak taat terhadap himbauan dari Bupati, nanti polisi ada surat tilang yang diberikan kepada para pelanggar. Di pihak industri sudah banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya akibat dampak dari COVID-19. Sebagian perusahaan juga ada yang memotong upah karyawan agar produksi pabrik bisa tetap berjalan tanpa melakukan PHK. Dengan pembatasan, diharapkan penyebaran COVID-19 bisa ditekan dan mempermudah pemerintah daerah untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Tim Liputan iNews melaporkan. Semakin meluasnya penerapan PSBB membuat setiap kepala daerah mengeluarkan aturan untuk membatasi interaksi sosial termasuk pembatasan operasional industri. Kami akan tampilkan dialog iNews sore bersama Bupati Bogor Ade Yasin, Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono, dan ahli epidemiologi Universitas Indonesia Dr. Pandu Riono. Penyesuaian operasional pabrik dengan penerapan PSBB di sana? Iya, ini operasional pabrik kami hanya membatasi yang memang ada di dalam aturan di Kementerian Kesehatan. Ada 8 yang termasuk pangan dan kesehatan dan lain-lain yang merupakan industri strategis kaitan dengan COVID-19 ini. Tapi pabrik-pabrik yang tidak berkaitan ini sudah tidak boleh beroperasi. Karena kami khawatir ketika ada satu pabrik, misalkan kemarin ada satu pabrik yang 7.000 orang karyawannya. Nah ini bayangkan kalau dari 7.000 ini satu saja terpapar, entah dia terpaparnya di jalan ketika naik angkot atau dia pulang ke rumah dan lain sebagainya. Ketika masuk kerja dalam satu ruangan 7.000 orang ini terancam. Jadi kita tidak ingin seperti itu karena ini dalam masa pembatasan. Jadi kita terapkan tanpa kecuali. Untuk pabrik-pabrik yang tidak ada kaitannya dengan kesehatan dan pangan ataupun industri strategis yang ada di dalam peraturan Kemenkes. Jadi kita ingin ini ditegakkan. Kalau masih ada yang melanggar, tentunya ada sanksi. Ya sanksinya kita berlakukan dalam undang-undang kesehatan atau undang-undang yang karantina kesehatan. Dan kalau di lapangan di mana di jalan raya kami sudah minta kepada Pak Kapolres sebagai pelaksana teknis di lapangan untuk menerapkan tilang karena ini juga mereka juga tidak melaksanakan aturan di jalan raya. Saya akan sapa Pak Sutrisno Iwantono dari Apindo. Pak Sutrisno. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Ya. Selamat sore Pak. Bagaimana tanggapan Bapak soal kewajiban untuk rapid test dan menjaga keamanan karyawan saat operasional pabrik seperti ini? Apakah ini bisa dipenuhi dalam masa penerapan PSBB di Bogor? Dan ini berbicara lebih luas lagi, Anda juga sudah punya jawabannya. Saya kira begini, karena
kunci dari persoalan ini kan ada di virus corona itu sendiri. Oleh karena itu upaya untuk mencegah penyebaran dari virus ini menjadi prioritas gitu ya. Nah, segala upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran ini saya kira penting ya, termasuk rapid test ya, itu sebaiknya dilakukan supaya orang bekerja itu memang aman, tidak menjadi pusat penularan baru lagi gitu. Oke. Dokter Pandu, seberapa penting sesungguhnya pembatasan operasional industri kaitannya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona? Ya, ini pengorbanan yang luar biasa dari semua pihak. Karena kita ingin cepat menyelesaikan masalah ini. Jadi pembatasan sosial berskala besar ini salah satu tujuannya adalah menghindari kerumunan massa untuk sementara, ya baik yang bekerja di sektor industri maupun kegiatan-kegiatan lain, untuk mengurangi kerumunan tadi. Jadi karena itulah salah satu caranya adalah dengan menutup kerja beberapa industri yang memang yang tidak esensial. Gunanya apa? Gunanya juga melindungi masyarakat pekerja industri dan pekerja pabrik supaya tidak menjadi sumber penularan bagi pekerja yang lain dan masyarakat yang lain. Dengan demikian diharapkan kalau ini dipatuhi dengan cepat, dengan seksama, itu akan menghentikan penularan yang cukup besar sehingga kita bisa cepat kembali untuk berproduksi dan dilakukan secara bertahap untuk industri mulai jalan, dan nanti kita akan cepat melakukan kegiatan-kegiatan seperti sedia kala. Upaya mengatasi pandemi corona berdampak pada sektor usaha yang kian terpuruk. Sejumlah perusahaan pun terpaksa merumahkan karyawannya. Sepucuk surat ini menjadi tanda berakhirnya Rismawan Arif sebagai karyawan salah satu perusahaan swasta. Di tengah ancaman kesehatan akan bahaya corona, ia semakin tidak berdaya saat di PHK. Begini dikarenakan finansial kantor mungkin agak goncang, maka dari itu pengurangan karyawan termasuk saya inilah yang menjadi korban dari PHK. Nyari pekerjaan di luar juga susah. Sekarang masih menganggur, masih menjalani kegiatan ya di rumah saja lah. Hal serupa juga menimpa Susan Mariohan yang telah merantau di ibu kota selama 4 tahun. Ia terpaksa di PHK karena perusahaannya terdampak akibat pandemi corona. Gelombang pemutusan kerja beberapa waktu terakhir menciptakan duka bagi para karyawan. Meski tidak berdaya, korban pemutusan hubungan kerja mencoba bertahan dengan terus berusaha. Di Klaten, Jawa Tengah, para pekerja pabrik yang dirumahkan mencoba bangkit dengan menjadi pembuat masker. Mereka umumnya memiliki keahlian menjahit hingga mendesain. 40 penjahit yang ada di rumah-rumah yang sekarang ini adalah semuanya dari pabrik. Jadi dari pabrik yang diliburkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, mereka kesini mau menjahitkan. Lalu bagaimana agar masyarakat bisa terus bangkit dan bertahan, khususnya bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dan kehilangan pekerjaan? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan untuk masyarakat di tengah pandemi corona terus datang dari berbagai pihak. Namun disayangkan pemberian bantuan yang kurang terkoordinasi justru membuat warga berebut dan berkerumun. Jangan berkerumun. Jelang penerapan PSBB di Kota Tangerang pada Sabtu mendatang, warga di sekitar Pasar Anyar berebut masker yang dibagikan gratis oleh relawan. Sebanyak 3.000 masker kain hasil donasi diberikan kepada warga yang memiliki resiko tinggi seperti tukang becak, supir angkot, dan pedagang kaki lima. Sementara itu di Ponorogo, Jawa Timur, sejumlah pekerja harian berebut sembako gratis yang dibagikan di Pasar Alun-Alun Ponorogo. Tidak adanya pengawalan dari petugas membuat warga berkerumun dan berdesakan. Suruh di rumah saja sama pemerintah, tapi solusinya nggak ada. Dikasih makan pun nggak pernah. Bantuan dari pemerintah nggak ada. Kalau dari instansi ada, Mas. Berapa hari telah tadi, beberapa hari yang lalu, ini dari Kodim ada, dari Polri ada. Rencananya ada 200 paket sembako yang akan dibagikan.
Namun karena kerumunan warga semakin tak terkendali, pemberian bantuan dihentikan dan dipindah ke lokasi lain. Tim Liputan iNews melaporkan.